Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Freddy karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti presentasi ulang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulkamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3 mengenai topografi, geomorfologi, dan penginderaan jauh remote sensing. Baik, di slide ini kita akan membahas mengenai topografi. Nah, secara definisi topografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi, khususnya mengenai relief atau tinggi rendahnya suatu wilayah. Hubungan erat topografi ini dengan survei pemetaan ialah sebagai penyedia data mengenai kondisi medan yang biasanya dalam peta kita presentasikan mengenai garis kontur. Nah, pengaruh topografi ini sangat krusial dalam pemetaan lapangan. Kondisi medan, apakah bukit itu curam atau landai, kita akan menentukan metode survei yang harus kita pilih. Dan kita juga harus menentukan estimasi waktunya hingga tingkat keselamatan tim yang akan mengambil data di lapangan. Baik, slide ketiga ini kita akan membahas geomorfologi. Tadi topografi hanya melihat bentuk fisik permukaan aja. Nah, maka geomorfologi ini kita mempelajari lebih dalam nih tentang asal-usul terbentuknya landscape tersebut serta proses-proses geologi yang mempengaruhinya. Contohnya seperti tektonik, erosi, ataupun pelapukan batuan. Nah, dalam survei pemetaan nih, geomorfologi ini sangat mempengaruhi interpretasi kita. Dengan memahaminya geomorfologi suatu wilayah, kita tidak hanya tahu nih letak bukit atau lembahnya, tetapi juga kita bisa menganalisis karakter materialnya sehingga kita bisa memetakan apakah kawasan tersebut stabil atau justru rawan terhadap bencana seperti tanah longsor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu teknologi remote sensing atau penginderaan jauh. Sederhananya tuh remote sensing ini teknologi untuk memperoleh data atau informasi mengenai suatu objek di bumi. Tapi kita harus tanpa menyentuh objek tersebut secara langsung nih. Komponen utama yang membangun sistem ini ada 6. Biasa tuh yang pertama ada sumber energinya, biasa alami dari matahari ataupun buatan seperti radar. Kemudian ada atmosfer, ada objek atau targetnya, ada sensor, wahana atau platform, dan yang terakhir tuh ada sistem pengolahan datanya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan remote sensing. Berdasarkan diskusi kelompok kami kemarin, jadi kami merangkum nih kelebihan dan kekurangan dari teknologi ini. Jadi yang pertama ada kelebihannya. Nah, karena sifatnya ini tidak mengganggu objek perekaman data yang sistematis dan terjadwal, dan memiliki cakupan geografi yang sangat luas dalam sekali rekam, serta pilihan teknologi yang beragam. Nah, sedangkan kekurangannya adalah masih tingginya ketergantungan pada manusia untuk interpretasi, potensi isu intrusi bawah batas wilayah, rumitnya masalah kalibrasi sensor, serta faktor biaya dan data komersial resolusi tinggi. Sebenarnya ada metode remote sensing. Nah, dalam metodologi pengerjaannya, kami membagi menjadi 2 tahapan nih. Yang pertama,
metode pengumpulan data yang berbasis pada studi literatur dan pemanfaatan data sekunder berupa citra penyelenggaraan jauh beserta produk-produk turunannya. Nah, yang kedua, metode analisis data, di mana kita melakukan proses digital pada citra penyelenggaraan jauh tersebut, terus kita melakukan analisis interpretatif untuk diaplikasikannya ke dalam pemetaan tematik. Baik, selanjutnya masuk ke peran remote sensing dalam survei dan pemetaan. Secara garis besar, peran pengendaraan jauh dalam bidang kita saat ini adalah sebagai alat utama untuk memproduksi peta dasar dan peta tematik secara efisien. Data remote sensing ini juga fondasi penting untuk analisis spesial yang rumit. Nah, dengan keunggulan utamanya adalah kemampuan monitoring berkala. Kita bisa memantau perubahan suatu wilayah ini dari waktu ke waktu hanya dengan membandingkan citra satelit di tahun yang berbeda. Baik, sebagai kesimpulan presentasi saya hari ini, pengendaraan jauh ini menawarkan efisiensi waktu dan dengan cakupan wilayah yang luas untuk survei pemetaan. Namun, hasil analisisnya akan jauh lebih akurat dan optimal jika kita menginterpretasikannya dengan pemahaman topografi geomorfologi, serta tetap melakukan validasi lapangan atau ground check. Kombinasi ini sangat penting untuk manajemen bencana, perencanaan wilayah, dan tata kelola sumber daya alam. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Jika ada koreksi atau masukan pertanyaan dari Bapak, saya persilakan.